Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam lemes banget kayaknya. Masih puasa ya? Masih puasa enggak, Pak? Masih puasa? Masih puasa malam-malam ya? Saya ulangi lagi, yang semangat, mudah-mudahan semuanya sama-sama masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hijrah, para panitia puasa Ramadan 1447 Hijriah, dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Puasa kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kalau ditanya kita ini ingin sehat nggak, Pak? Pak, ingin sehat nggak? Nggak ada yang jawab, lemes banget ya. Bu, pengen sehat nggak, Bu? Pengen sehat nggak? Bapak-bapak pengen sehat nggak? Ingin ya, namanya kita semua walaupun nggak dijawab pasti semuanya ingin sehat. Ada beberapa hadis yang terkait dengan kesehatan. Kata beliau yang pertama, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini bukti diteliti oleh para dokter bahwa orang-orang yang puasa itu makannya memang teratur, berbukanya ketika beduk maghrib, kemudian sahurnya sekitar jam 4, rutin begitu terus. Maka secara kesehatan diteliti orang yang berpuasa akan sehat. Oleh karena itu kita yakin dengan kesehatan kita. Nanti setelah kita digembleng berpuasa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih ada lagi puasa mingguan, puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada bulanan, puasa Yaumul Bid, puasa hari putih tanggal 13, 14, 15. Kemudian puncak puasa yang terbaik, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Namanya puasa Daud alaihi salam. Mana yang mau kita pilih supaya kita sehat zahir dan batin? Di luaran sana banyak orang-orang yang enggak puasa, minum kopi, ngerokok, makan sudah semaunya. Dulu warungnya masih ditutup separoh, sekarang sudah vulgar, terbuka. Sekarang enggak pakai malu-malu lagi, buka warung terbuka, yang makan juga nyantai saja, enggak ada rasa malu. Kalau enggak punya rasa malu, maka kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Berarti orang yang enggak punya malu, enggak punya iman. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, mati apa namanya? Ada dua mati, yang bagus dan mati yang enggak bagus. Mati yang bagus namanya mati syahid, karena puasa lillah. Kok lemes meninggal, matinya syahid karena dia puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu lagi enggak puasa, mati juga di bulan Ramadan, matinya syahid, bau, na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Maka kita laksanakan puasa ini karena menjalankan perintah Allah, imanan wa ihtisaba, karena iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat.
Nomor 2, hadis tentang kesehatan. La taghdab, hadisnya pendek, jangan kau marah. Ternyata Pak, orang marah-marah ini diteliti sama dokter. Orang sering marah-marah, akhirnya tensinya naik karena naik jadi penyakit. Maka hadis ini terkait dengan kesehatan. La taghdab, jangan kau marah. Hadisnya kan pendek. Ini larangan, fi'il amar berbentuk larangan. Jangan kau marah. Pasti dibalik apa yang disampaikan Nabi mengandung sir ataupun kesehatan-kesehatan yang kita mungkin tidak tahu. Di kesempatan yang lain Nabi sampaikan la taghdab, la taghdab, la taghdab falakal jannah. Sampai diulang 3 kali. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah, maka surga untukmu. Kesimpulannya berarti orang enggak marah, penyabar, tempatnya di surga. Kebalikannya, tempat orang marah-marah, marah mulu, marah lagi, tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang ketiga terkait dengan kesehatan, kata beliau, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Pak, kalau kita nggak punya uang, minimal sedekah dengan senyuman, Pak. Senyum gitu. Karena Nabi sunnahnya senyum. Nabi nggak marah-marah, adanya senyum gitu. Kemudian di balik senyum ini, Pak, ada dokter yang kreatif. Dia meneliti ada apa di balik senyum Nabi ini. Diteliti oleh seorang dokter. Dia punya pasien, ini pasien tensinya kok naik terus. Ternyata dia sering marah-marah. Karena sering marah-marah oleh dokter ini, dikasih terapi. Bapak usahakan senyum, Pak. Senyum 20 kali dalam sehari, Pak. 20 detik. Senyumnya 20 kali 20 detik. Disuruh senyum nih. Kalau Bapak nggak bisa senyum kepada semua orang, ambil kaca, Pak. Senyum kepada diri Bapak sendiri 20 detik. Coba Pak praktek, Pak. 20 detik ikut sunnah Nabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Susah, Pak. Kalau enggak terbiasa tersenyum susah. Karena orang bisa tersenyum dalamannya, Pak. Makanya kata hadis selanjutnya, ala inna fil jasati mudghah. Ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza solahat, apabila dalamannya itu sehat, solahat baik, solahal jasadu kulluh, maka jasadnya akan baik, akan sehat. Wa idza fasadat, apa dalamannya rusak, apabila dalamannya rusak, fasadal jasadu kulluh, maka luarannya juga ikut rusak. Na'udzubillahi min dalik. Maka dulu ada ungkapan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat apa jiwa yang sehat? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Apa jiwa yang kuat? Itu kayaknya kurang pas. Sebab maling, Pak, sehat itu dohirnya, Pak. Badannya sehat tapi dalamannya sakit, maka larinya lebih kenceng maling daripada yang ngejar. Itu berarti dia sehat secara dohir, tapi dalamannya sakit. Na'udzubillahi min dalik. Maka Pak, bersama-sama kita amalkan ini supaya kita sehat secara dohir dan batin. Pertama, puasa. Kemudian jangan gampang marah. Kalau bahasa hadisnya jangan marah.
Kalau masih marah berarti belum mengamalkan hadis ini. Sebab Nabi hampir saya nggak ketemukan hadis Nabi marah tuh nggak pernah, kecuali memang agama yang dihina maka beliau marah. Tapi kalau dirinya yang dihina, beliau tidak pernah marah. Betapa hebatnya beliau. Maka beliau dalam sejarah Pak, bahkan dalam hadis, Nabi wafat umur berapa Pak? Ingat Pak, berapa umur Nabi ketika wafat? 63. Tahu Pak berapa jumlah uban Nabi? Dalam hadis disebutkan, hadis Nabi menyampaikan dalam hadis Tirmidzi, itu beliau ubannya hanya 14. Umur 63, jumlah ubannya 14 helai. Dalam riwayat lain, uban beliau 20 yang di jenggot plus di kepala, totalnya 20 helai. Kenapa? Karena Nabi sering senyum Pak. Orang sering senyum memperlambat tumbuhnya uban. Tapi kalau sudah uban banyak Pak, senyum sekarang nggak mungkin memperhitam lagi. Cuman dapat pahala. Tetap dapat pahala tersenyum, karena senyum itu sedekah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang kelima atau keenam nih, kata beliau, as-siwaku mustahabbun ala kulli hal. Saya praktekin Pak, saya punya siwak. Siwak yang asli kan pakai kayu arok, wangi. Kalau yang dijual di Mekah itu kumpulan kayu-kayu siwak itu wangi, melebihi minyak wangi. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi kita pakai siwak. Di antara fadilahnya pakai siwak, memperlambat juga tumbuhnya uban, memperkuat gigi, memperkuat hafalan. Tapi kalau giginya sudah nggak ada Pak, pakai siwak ya susah. Karena memang giginya sudah terlambat nggak pakai siwak. Apa yang disampaikan Nabi pasti ada hikmahnya dan ada sirnya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari saya, hadis mulai dari berpuasalah maka kalian akan sehat. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, dalam hati kita ada segumpal daging. Kalau di dalamnya bagus, dia nggak punya iri, nggak punya dendam, nggak punya kebencian, karena di dalamnya bagus. Yang keempat, senyummu kepada saudaramu sedekah. Minimal kata dokter tadi yang telah diteliti 20 detik, 20 kali dalam sehari, maka kita akan sehat. Sekali lagi Pak, niat ikut Nabi, senyum Pak, 20 detik, jangan berat. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Silakan dipraktekkan Pak. Kalau saya lihat susah banget kayak senyum di sini ya. Tinggal ambil kaca Pak di rumah, ambil kaca, kemudian tersenyum kepada diri Bapak sendiri. Kalau tidak mau senyum kepada orang lain, padahal itu sunnah Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Di samping sedekah, kita memperlambat tumbuh uban, kemudian senyum jadi manis. Dipakai oleh ilmu marketing sekarang Pak. Silakan Pak beli HP-nya, silakan Pak beli motornya. Coba kalau nggak senyum, Pak beli Pak, HP-nya Pak bagus, silakan beli. Siapa yang mau kira-kira nggak pakai senyuman? Dua toko aja, yang satu A suka senyum, yang B nggak suka senyum, cemberut aja. Maka orang pasti milih yang suka senyum. Masya Allah. Kalau kita pun juga disuruh milih seorang istri, yang satu senyum, yang satu cemberut, pasti kita secara akal sehat akan milih calon istri yang suka senyum daripada cemberut. Itu sebagai kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan saya selaku penyampai hadis ini bisa mengamalkannya dalam keseharian
terutama kepada istri dan anak-anak kita. Saya praktekkan di rumah, ketika anak memarah 20 detik dihitung. Jadi senyum dia, nggak jadi marah karena dipraktekkan dalam keseharian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.